Sang ibu meninggal dunia dan berubah menjadi tanaman telur emas. Sejak saat itu gadis itu menjadi kaya. Tapi ayahku menikah dengan ibu tiriku. Ibu tirinya juga sangat baik terhadap gadis itu. Dia tidak tahu, ibu tiri dan kakak perempuanku selalu berakting. Ayah melakukan perjalanan bisnis hari ini. Semua orang dengan senang hati mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mereka. Namun begitu mobil pergi, wajah ibu tirinya berubah. Buang semuanya. Gadis penasaran itu pergi bertanya. Namun ibu tirinya mencibir dan menamparkan gadis itu dengan keras. Gadis itu jatuh ke lantai dalam keadaan bingung. Dia menelepon ayahnya. Ibu tirinya langsung menamparnya. Dia berkata dengan sengit, "Apakah menurutmu ayahmu akan kembali? Jika kamu mendengarkan, pertimbangkanlah. Jika kamu tidak mendengarkan, aku akan mengajarimu." Gadis itu ketakutan dan berdiri di sana dengan bodoh. Kehidupan tragis dimulai. Gadis itu pergi ke gudang untuk tinggal. Setiap hari harus bekerja keras. Hanya karena makanannya agak asin, ibu tirinya menamparnya. Dia menjambak rambutnya dan memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Kakak perempuan itu tertawa. Ibu tirinya menyeretnya ke dapur dan mencelupkan tangannya ke dalam panci berisi sup panas. Tangan gadis itu terbakar hingga memerah. Tapi dia memaksanya untuk pergi mencuci di tepi sungai. Dinginnya air sungai menyebabkan tangan gadis itu terasa sakit. Dia mendengar tangisan lagi. Lihatlah ke arah suara itu. Seekor ikan mas yang terperangkap di celah batu sedang berbicara. Ikan mas memintanya untuk membantunya melarikan diri. Gadis itu menahan rasa sakitnya dan melepaskan ikan itu kembali ke sungai. Untuk berterima kasih kepada ikan mas, dia meminta gadis itu menunjukkan tangannya yang terluka. Ikan mas menyemprotkan air untuk menyembuhkannya. Gadis itu merasa aneh. Fish menyuruhnya melepas pakaiannya. Setelah beberapa kali aliran air, gaun itu menjadi lebih cerah. Ikan mas berkata jika dia datang ke sungai bertepuk tangan, ikan mas akan membantu. Gadis itu sangat senang. Lusa adalah hari sekolah. Ibu tiri memperingatkan gadis itu. Mengancam dia untuk memperhatikan dan mengambil tindakan. Suruh gadis itu berjalan kaki ke sekolah. Melihat adiknya duduk di dalam mobil, dia merasa kasihan pada dirinya sendiri dan berjalan. Dia juga terkena cipratan lumpur. Dia pergi ke sungai mencari ikan untuk membantu. Gadis itu bertepuk tangan 3 kali. Ikan mas memang muncul, bantu gadis itu membersihkan pakaiannya. Namun juga meniupkan angin puyuh, membawa gadis itu ke sekolah dalam sekejap. Gadis itu buru-buru berlari ke kelas. Tidak sengaja menabraknya. Kakak perempuan itu sangat terkejut. Sang kakak mengira gadis itu akan terlambat. Saat dia hendak melampiaskan amarahnya, bel berbunyi. Kakak perempuannya harus pergi ke kelas. Namun sang saudari menolak untuk membiarkannya begitu saja. Ia menyakiti adik perempuannya dan dituduh secara salah. Gadis itu dihukum oleh gurunya untuk membersihkan toilet. Saudari itu memimpin orang untuk menghancurkannya. Kakak perempuan itu mendorong gadis itu keluar. Tidak sengaja bertemu dengan teman laki-laki. Teman laki-laki itu segera memeluk gadis itu, dan keduanya terjatuh ke lantai. Kakak perempuannya mengejarnya. Itulah pria yang diam-diam dia sukai. Ini sangat marah. Gadis itu merasa malu dan lari. Kembali ke rumah, ibu tirinya memandangnya dengan kejam. Dan kakak perempuan itu menyeringai. Ibu tiri memarahi gadis yang tidak tahu malu itu. Di sekolah, peluk dan tarik anak laki-laki. Keduanya menarik gadis itu ke kamar. Ibu tiri menempelkan setrika ke wajah gadis itu. Sang ibu berubah menjadi ikan mas untuk melindungi anaknya. Tapi gadis itu tidak tahu. Gadis itu membawa pulang ikan mas. Dipelototi oleh ibu tiri. Dia dan seorang teman prianya secara tidak sengaja saling bersentuhan. Ibu tiri memarahi gadis yang tidak tahu malu itu. Sambil memegang setrika, dia ingin membakar gadis itu. Ibu tiri pergi untuk menyalakan sumber listrik. Tiba-tiba saya tersengat listrik dan kepala saya tergores. Itu karena bantuan ikan mas. Ikan mas itu bahkan muncul dan memberikan tempat tidur kepada anak itu. Ibu tiri sangat terkejut. Dia bertanya dengan agresif. Tiba-tiba mulut ikan mas itu terbuka. Ibu tiri dan saudara perempuannya terbang ke udara. Kedua orang itu ketakutan dan mengira ada hantu di gudang tersebut. Mereka segera melarikan diri. Esokan paginya, ibu tiri menemukan gadis itu mengganggunya. Kirim gadis itu untuk melakukan pekerjaan rumah. Tapi gadis itu mengajak ibu tirinya untuk mencoba. Rumahnya bersih dan ada makanan untuk dimakan. Ibu tiri terkejut, namun ibu tirinya tidak membiarkannya begitu saja. Menunggu setelah gadis itu pergi, seseorang misterius datang ke rumah. Seorang gadis yang berangkat ke sekolah terkena bola dan pingsan. Orang kaya itu membawa gadis itu ke ruang medis. Bawa juga obat. Saudari itu melihat itu dan menjadi marah. Kembali ke rumah, sang kakak mencoba menakuti adik perempuannya. Ibu tirinya tersenyum dan terus menepuk-nepuk gadis itu. Lalu menyeret gadis itu keluar untuk makan malam. Seorang wanita membawakan sepiring ikan bakar untuk gadis itu.
Gadis itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibu tirinya mendesaknya untuk makan dengan cepat untuk meningkatkan kesehatannya. Gadis itu memandang ibu tirinya dan dengan hati-hati menghabiskan ikan bakarnya. Kata ibu tiri baru, ada ikan di kamarnya. Gadis itu segera mengerti. Ibu tiri terus berbicara, tahukah kamu, ikan ini adalah ibu kandungmu? Gadis itu tercengang. Gadis itu mengubur ikannya. Sejak itu, hidupnya terhenti. Namun kini sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ayah gadis itu telah kembali. Ibu tirinya sangat terkejut. Ternyata rencananya gagal. Sang ayah memeluk gadis itu dan memarahi ibu tirinya karena gila. Ibu tirinya berlutut dan meminta maaf sambil memeluk kaki ayahnya sambil menangis. Tapi dia masih punya plot. Dia menarik kakinya dan menyebabkan dia jatuh dari tangga. Gadis itu dengan cepat berlari ke bawah. Aku melihat ayahku tidak sadarkan diri. Ibu tirinya sangat senang dan menunjuk gadis itu. Namun di tempat ikan itu dikuburkan, di taman itu tumbuh pohon bodi. Telur emasnya juga banyak. Gadis itu mendengar panggilan itu dan pergi ke pohon. Saya tahu telur emas bisa menyelamatkan ayah saya. Namun ibu tirinya juga mengetahuinya. Segera menyuruh putrinya pergi mengambil kapak. Ia mendorong gadis itu ke bawah, lalu mengambil kapak dan menebang pohon itu. Namun ada kilatan listrik, dan ibu tiri serta saudara perempuannya tersengat listrik dan jatuh ke tanah. Namun kali ini ibu pohon tidak memiliki rasa hormat sama sekali, menyebabkan mereka tersengat listrik dan terbakar hitam. Mereka akan mati kesakitan. Gadis itu mengambil telur emas itu untuk dimakan ayahnya. Sang ayah sehat kembali. Keduanya dengan gembira berpelukan. Malam itu, gadis itu bermimpi aneh. Telur emas jatuh dari pohon dan berguling ke kaki anak laki-laki itu. Keesokan harinya anak laki-laki itu pergi ke rumah gadis itu. Dia juga mengalami mimpi aneh. Saat dia berjalan mendekat, sebutir telur emas berguling di kakinya. Keduanya mengerti segalanya, hubungan yang sangat menentukan. Mereka menyatakan cintanya satu sama lain, lalu berpelukan bahagia. Rusa itu menjilat tangan anak itu. Segera menjelma menjadi gadis cantik. Anak laki-laki itu bingung. Anak laki-laki itu terus bertanya padanya siapa dia. Tapi teman anak laki-laki itu meneleponnya. Dia tertegun dan tidak melihatnya dimanapun. Anak laki-laki itu terus berpikir, karena aku belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Sang ayah mendesaknya untuk menikah. Tapi dia tidak suka itu. Jadi dia dimarahi oleh ayahnya. Pemuda itu terpaksa menemui tunangannya. Melihatnya, dia bertanya apa yang dia pikirkan. Anak laki-laki itu berkata dia melihat seekor rusa saat berburu. Tunangannya salah memahami maksudnya, karena itu memberi kejutan pada pria itu. Dia diam-diam mengirim seseorang ke hutan untuk menangkap rusa. Masih berusaha merahasiakannya. Sampai jumpa keesokan harinya. Tunangannya bertanya apakah dia ingin kepala rusa menghiasi rumah barunya. Melihat orang yang membawa rumput dan perkataannya, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Anak laki-laki itu menyelinap ke dalam gudang. Lihat rusa di sini. Pada malam hari, dia memukuli penjaga dan menyelinap masuk. Kata rusa, menyentuh air akan berubah menjadi bentuk manusia. Anak laki-laki itu mengambil segelas air dan melemparkannya. Rusa itu menjadi seorang gadis cantik. Masih meminta bantuan. Tapi ini terungkap. Dua orang baru saja melarikan diri dari gudang. Rusa telah berbalik. Pengurus rumah tangga menemukan tunangannya untuk melaporkannya. Mereka segera dihentikan. Tangkap rusa dan kembali ke gudang. Melihat tunangannya muncul, pemuda itu hanya bisa panik dan bersembunyi. Untung saja tunangannya tidak mengenali pria itu. Tadi tidak melihat pemandangan itu. Tunangan menyalahkan pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga tidak puas. Kepala pelayan melihat orang yang membawa rumput, jadi dia berdiri di luar pintu dan diam-diam mengamati. Lihat pria itu menyelinap masuk. Melihat rusa kembali menjadi manusia. Pengurus rumah tangga mendengar mereka berbicara. Lalu cari pemiliknya untuk melapor. Tunangannya pergi ke gudang, buang air kotor ke rusa. Melihatnya berubah menjadi manusia. Lihatlah keindahan yang muncul. Semua orang panik. Tunangannya sangat marah. Dia menamparkan rusa itu. Lalu ditanya apakah lelaki itu datang tadi malam. Anak laki-laki itu tidak lagi bersembunyi. Dia muncul, menakuti semua orang. Si pencium bertanya apakah dia sudah mencintai rusa itu. Anak laki-laki itu segera menarik rusa itu pergi. Siramkan air ke rusa. Segera menjelma menjadi gadis cantik. Tunangannya menarik rusa itu keluar dan menamparkan rusa itu dengan agresif. Ditanya apakah dia telah bertemu tunangannya. Anak laki-laki itu muncul. Dia menarik rusa itu pergi. Bawalah rusa itu kembali ke ayah angkatnya. Semoga mereka dapat memiliki kehidupan yang damai. Namun tunangannya tidak bersedia. Dia memerintahkan pengurus rumah tangga untuk mengambil rusa itu kembali. Keesokan harinya pria itu datang untuk meminta maaf. Tolong jangan ganggu rusa itu lagi. Tapi itu tidak sesederhana itu. Sang tunangan ingin mengambil rusa itu, untuk memaksa pemuda itu menikah. Anak laki-laki itu berencana untuk menikah. Namun tindakan ini mengejutkannya. Rusa itu tiba-tiba melepaskan diri dan melarikan diri.
Bocah itu melihat itu dan segera mengejarnya. Dia menarik rusa itu kembali. Dan ungkapkan perasaanmu. Keduanya berpelukan. Adegan ini dilihat oleh tunangannya. Dia punya niat membunuh seseorang. Sore itu, dia mengajak orang-orang ke rumah rusa. Kirim seseorang untuk membakar rumah dan menyaksikan api menyala. Dia tertawa keras. Keesokan harinya anak laki-laki itu datang dan melihat itu. Tunangannya sekarang berlari. Dia berpura-pura menghiburnya, tapi sudut mulutnya terkekeh. Anak laki-laki itu pulang ke rumah dan bermimpi seekor rusa meminta pertolongan. Anak laki-laki itu memutuskan untuk melihat lebih dekat. Melihat rusa itu lemah. Rusa berkata, gunakan saja panah emas untuk membunuhnya. Hanya wujud manusia yang bisa dipulihkan. Kalau tidak, secara bertahap ia akan melemah dan mati. Tunangannya mendengarnya. Dia pulang untuk mengambil anak panah itu. Seseorang menghentikan bocah itu di tengah jalan. Dan carilah peluang untuk berdagang dengan panah emas. Anak laki-laki itu selesai berkelahi. Ambil panah yang ditukar. Akan menarik busur. Tiba-tiba ayah angkatku berdiri di depan. Dia tertembak dan jatuh ke tanah. Tunangan di samping berteriak. Anak laki-laki itu segera mengikuti suara teriakan itu untuk melihat. Tunangannya secara tidak sengaja menjatuhkan panah emas tersebut. Anak laki-laki itu tahu dia hampir memenangkan triknya. Dia segera berlari kembali dan menembakkan panah ke arah rusa. Rusa itu sepenuhnya berubah kembali menjadi manusia. Dia menggunakan sihir untuk menghidupkan kembali ayah angkatnya. Hal ini juga dapat menyembuhkan penyakit serius. Perkawinan campur juga telah dihapuskan sepenuhnya. Mereka menikah, semua orang memberkati mereka. Namun dalam kegelapan, sang tunangan mengeluarkan kutukan paling kejam.